MU dilaporkan sedang mengincar kesepakatan transfer untuk gelandang Porto, Alan Varela. Menurut surat kabar Portugal O Jogo, Liverpool dan Manchester City termasuk di antara pengagum terkuat pemain berbakat berusia 22 tahun tersebut, namun tidak ada yang menyaksikan penampilan impresifnya dalam kemenangan Liga Champions atas Arsenal. Pencari bakat Manchester United lah yang ada di sana, sehingga bisa jadi Varela akan didekati Ineos dalam waktu dekat. Varela tentu saja terlihat nyaman di panggung besar dalam kemenangan 1-0 yang mengesankan atas The Gunners, dan akan menarik untuk melihat apakah hal ini akan membuatnya mendapatkan perpindahan besar dalam waktu dekat. Pemain internasional Argentina U20 ini tentu saja merupakan talenta terbaik, namun masih harus dilihat apakah ia akan memiliki peran kunci di Old Trafford. Bagi Liverpool dan United, perekrutan mantan andalan Boca Juniors ini pasti memerlukan penunjukan penting direktur olahraga baru di kedua klub. Rencana musim panas Manchester United mulai terbentuk, dan kini bek kiri Milos Kerkez jadi target terbaru. Kerkez bermain di Bournemouth, direkrut dengan harga 15,2 juta pound selama musim panas 2023 dari AS Alkmaar. Kerkez adalah pemain yang jelas-jelas diperkirakan memiliki masa depan cerah oleh The Cherries. Sebelum berada di Belanda, pada tahun 2022 ia bermain untuk AC Milan U19, yang ia gabung dari ETO FC Győr pada tahun 2021. Perjalanan masa mudanya juga termasuk bermain untuk Hot Mezővásárhely FC Jugen dan Akademi Muda Rapid Vienna. Dia adalah pemain internasional Hongaria sebanyak 13 kali, melakukan debutnya pada September 2022 dan memiliki karir yang sedang naik daun saat ini. Kerkez adalah bek sayap yang sangat serba bisa, mampu melakukan segalanya meski usianya masih sangat muda. Dia kuat, agresif, dan nyaman bergerak di atas lapangan, menjadikannya pemain ideal untuk meringankan beban Shaw dan menutupi cedera yang tak terhindarkan yang pasti akan meningkat. Sir Jim Ratcliffe akan melakukan perubahan besar-besaran di Manchester United musim panas ini, dan kabarnya akan melibatkan sejumlah pemain yang dijual, termasuk Donny van de Beek. Menurut Football Insider, meski Frankfurt tidak membeli Van de Beek, pemain internasional Belanda itu tidak akan pernah bermain untuk MU lagi. Miliarder asal Inggris ini akan berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin. Van de Beek bukan satu-satunya pemain yang ingin dijual Ratcliffe. Laporan terpisah dari Football Insider menyebutkan bahwa pemain sayap muda Facundo Pellistri juga akan dijual. Pellistri berusia 22 tahun dan dinilai punya potensi bagus. Pemain Uruguay itu saat ini dipinjamkan ke Granada di Spanyol. Meski begitu, kesepakatan itu tidak mencakup opsi pembelian apapun, yang berarti setan merah akan menjajaki potensi keluarnya di musim panas. Juga pada hari Senin diketahui bahwa masa Anthony di Old Trafford akan segera berakhir. Manchester Evening News telah mengungkapkan bahwa MU akan menerima tawaran untuk Anthony dalam upaya untuk meningkatkan anggaran transfer mereka sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa United kehilangan pemain kuncinya karena cedera, tetapi sepanjang paruh pertama musim yang sulit, Erik ten Hag tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Minggu demi minggu ia terus menempatkan pemainnya pada posisi yang tidak memanfaatkan bakatnya. Pada satu titik, dia membangun seluruh serangannya di sekitar Scott McTominay, dengan United kebobolan gol dari gagalnya serangan mereka. Ten Hag menegaskan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik ketika United mendapatkan pemain kunci, tetapi dia terus melakukan sesi latihan intensif, dan United memiliki beberapa pemain seperti Mason Mount dan yang terbaru Rasmus Højlund mengalami cedera saat berlatih. Dia sudah memasuki 1,5 tahun masa jabatannya, dan United masih belum memiliki identitas yang jelas tentang apa yang mereka inginkan. Itulah latar belakang pertandingan kandang melawan Fulham, tim yang belum pernah menang di Old Trafford sejak 2003, dan hanya menang sekali di laga tandang musim ini, namun menang 2-1. Itu adalah pertandingan lain di mana United tidak tampil baik.
pertandingan lain di mana United terlalu mudah dikalahkan. Rekor ini terjadi melawan Wolves, West Ham, Villa, Luton Town, dan Fulham. Menyusul kekalahan tersebut, ETH meminta para penggemar untuk melihat gambaran yang lebih besar. Gambaran yang lebih besar adalah ETH terus menempatkan pemainnya pada posisi yang memperlihatkan kelemahan mereka dan tidak memanfaatkan kelebihan mereka. Dengan cederanya Shaw dan Højlund, Ten Hag memilih Lindelof yang tidak bagus sama sekali sebagai bek kiri. Karena Diogo Dalot bagus di bek kanan tetapi tidak bagus di bek kiri. Setidaknya dengan cara ini dia memiliki satu bek sayap yang bagus daripada tidak sama sekali. Di depan dia melakukan kesalahan yang sama dengan Alejandro Garnacho, yang sebenarnya adalah pemain sayap kanan yang sangat bagus. Dengan Garnacho dan Dalot di sayap kanan, United akhirnya punya sisi kanan yang berbahaya. Tanpa Shaw, Garnacho ditempatkan di sayap kiri, meskipun dia adalah pemain yang jauh lebih lemah di sana. Dua tim yang berusaha bangkit kembali dari kekalahan mengecewakan di Liga Premier akhir pekan lalu akan berhadapan dalam pertandingan putaran kelima Piala FA pada Rabu malam, saat Nottingham Forest menjadi tuan rumah bagi Manchester United di City Ground. Setan Merah dikalahkan 2-1 oleh tim Nuno Espirito Santo di EPL pada akhir Desember. Meskipun Forest memasuki pertandingan hari Rabu sebagai underdog, tim Nuno telah lolos dari 4 dari 5 pertandingan Piala FA sebelumnya dengan MU. Trio Ibrahim Sangare, Willy Boly dan Ola Aina semuanya mengalami cedera, sementara Chris Wood masih absen karena masalah hamstring. Nuno Tavares adalah nama terbaru yang memasuki ruang perawatan. Niakhaté bermain sebagai bek kiri terakhir kali dan bisa mempertahankan posisinya pada hari Rabu. Meskipun Harry Toffolo adalah pilihan lain yang bisa digunakan Nuno. Divock Origi akan berusaha untuk menjadi starter di lini depan dengan mengorbankan Taiwo Awoniyi yang hanya fit untuk bermain 45 menit pertama akhir pekan lalu, dan ia dapat didukung di lini depan oleh mantan pemain MU, Anthony Elanga, serta Gibbs White dan Callum Hudson-Odoi. Setelah melakukan debut senior pertamanya melawan Fulham, lulusan Akademi Remaja, Omari Forson, akan berharap untuk mempertahankan tempatnya di sisi kanan serangan, meskipun ia menghadapi persaingan dari Antony, sementara Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho kemungkinan akan melengkapi lini depan. Kuartet Dalot, Varane, Evans, dan Lindelof bisa jadi dipasang di belakang. Meski Ten Hag jelas melihat Lindelof sebagai titik lemah pertahanan, Scott McTominay dan Maino bisa diduetkan di tengah dengan Bruno sebagai nomor 10. Christian Eriksen akan tersedia untuk dipilih di bangku cadangan sambil menunggu kesempatannya untuk memberikan pengaruh di 45 menit kedua jika diperlukan. Rashford akan menjadi target man. Bakat Inggris akan bersemangat untuk menampilkan penampilan produktif bagi tim tamu di lini serang. Amad Diallo harus puas dengan duduk di bangku cadangan dan mungkin akan masuk untuk mempengaruhi permainan di tahap akhir pertandingan jika United membutuhkan gol pada saat itu.